Ya mungkin nanti bisa itu masukkan luar biasa itu dari yang barusan dari bumi langit matahari itu pada bumi baru. Soalnya mungkin kami berharap banyak untuk kedepannya lebih dipermudah agar teman-teman anggota yang banyak kita undang juga ini nggak putus asa lagi, apalagi banyak orang yang taunya ini dompet, nggak tahu kerja ini semua di dititipkan ke kita Pak, Ibu Mbak. Jadi mereka tahu terima hasil aja kayak isi kemarin itu loh. Ngerti kan Mbak? Ngerti saya Pak. Jadi kami sangat menaruh harapan di sini Kak Mbak Eli, di sisi plat ini. Gitu Mbak. Iya. Baca kalau dari saya Mbak. Iya baik banyak. Pak. Iya baik Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi jangan khawatir, semua masukan saya buat catatan ya. Oke, kita lanjut ke Pak White Tiger. Boleh dibuka mic-nya Pak White Tiger? Selamat siang. Assalamualaikum Mbak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Iya Pak. Ini cuma satu ya pertanyaan. Masalah Unstack. Ini kok semakin lama kok maju ini gimana? Ini baru saya buat catatan Pak. Hak Unstack jangan dibatasi karena member sudah mengikuti prosesnya. Ini saya ada catatan Pak. Iya, awal-awal malam, terus sore, siang. Sekarang, kemarin jam 10 bisa, jam 9. Sekarang pagi jam 7. Iya. Kalau kayak gini kan nanti semua Unstack-nya jadi 2 hari sekali. Betul, benar. Berarti Itu sudah. Jadwal Unstack belum ada. Halo Pak. Nah itu. Nah ini yang sudah saya buat catatan juga Pak untuk jadwal Unstack. Saya mintanya hak dari yang sudah melakukan opsi 1 yaitu menggunakan Unstack setiap hari itu dijalankan sesuai dengan sistemnya karena member juga sudah mengikuti prosesnya. Itu catatan sudah saya buat. Hari ini nanti saya laporkan kembali Pak agar menjadi masukan juga kepada developer ya Pak ya. Oke Bu Eli, semoga secepatnya cepat inilah sampai di sana kan. Amin. Ya, insya Allah Pak. Pokoknya saya pasti akan membela member kok. Siap. Terus masalah harga ini, kemarin Zoom terakhir Pak Hendrik bilang nggak akan sampai jebol 1,5 dolar. Pasti diusahakan, pasti di backup lah koin-koinnya itu CCTCP sama DEV. Tapi udah 1 minggu ini sampai down 1,1. Gimana? Ya, karena ada opsi kedua itu Pak dari permintaan dari ini kan di luar perencanaan sebelumnya ya Pak ya. Karena banyaknya member yang meminta untuk pengembalian modal, akhirnya dibukalah yang namanya opsi kedua ini Pak. Nah, disitulah banyak yang terjadinya penjualan besar-besaran. Tapi nggak apa-apa. Semoga ya dengan adanya open close kuota, semoga ini juga bisa memberikan kesempatan kepada developer untuk membuyback sesuai dengan strategi yang sudah mereka coba buatkan, Pak. Iya Bu, kebanyakan kan yang buka opsi kedua ini pasti nanti mau masuk ke opsi 1 kan buat ambil yang gede lah, kayak gitu kan. Belum tentu karena saya kan pegang banyak grup itu. Saya kan lebih mau jual untuk mereka balikin modal dulu, amankan modal Pak. Mungkin kalau untuk yang menggunakan opsi pertama mungkin adalah sekian persen, tapi ya kalau saya lihat di grup Indonesia ini rata-rata sih dia mau amankan modal. Ya sih, orang berbeda-beda. Ya, kepengennya itu devnya backup lah koinnya ini, biar harganya tetap oke lah ya Bu ya. Oke, saya buat catatan ya Pak ya.
Iya. Iya Pak, siap, saya buat catatan Pak. Untuk developer bantu backup untuk menjaga harga, begitu ya Pak ya? Ya. Oke Bu, itu aja ya. Oke, baik. Ya, assalamualaikum. Baik, iya. Waalaikumsalam. Selamat siang juga Pak. Oke, kita lanjut dengan Pak Sandy Roberto. Boleh dibuka Pak Sandy? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, kawan-kawan yang di grup. Apa kabar Bu Eli? Ya, kita pernah ketemu ya di PIK ya sama Bang Hendrik ya. Masih ingat gak? Yang saya pakai baju hijau. Yang di PIK itu Bu Eli. Oh iya, siap. Yang di situ yang ada Mas Irwan ya, Mas Irwan. Oh, yang di PIK ya Pak ya? Iya. Kita makan itu ya Pak ya? Yes, betul. Oke, siap Pak. Oke, langsung aja Bu Eli ya. Saya ingin aspirasi dari teman-teman juga yang ada di grup saya ya, tim saya. Kebetulan artinya saya ingin sekedar memberikan ini aja masukan dan kita sharing lah untuk beberapa poin ya, terutama yang sudah dibuka sekarang itu diklaim ya pola kedua ya kan. Nah, kebetulan di pola kedua itu kemarin saya sempatkan juga Bu Eli untuk bikin tutorial YouTube saya yang menggunakan auto clicker, itu saya yang buat videonya ya kan. Nah, memang itu mempermudah ya, tapi ya bisa disesuaikan lah timingnya ya teman-teman ya, sesuai kebutuhan. Dan untuk yang ingin saya tanyakan adalah untuk jamnya itu emang ada jam-jam tertentu seperti yang sudah di-share atau itu berubah-berubah polanya? Itu satu, ya kan? Nah, yang kedua untuk yang pola ketiga. Nah, ini yang rencananya apakah nanti itu masih menggunakan airdrop CTCP dari luar, artinya bermodal lagi, ada gas fee lagi ya 15 ribuan, artinya itu kan ya lumayan berat ya. Tapi atau menggunakan yang di dalamnya airdrop, karena gini jujur Bu Eli, ini saya pun ada akun yang mungkin seperti Bu Eli lah, Bang Sultan dan lain-lain, itu rewardnya lumayan. Kalau dinominalin itu kita dapat 2.500.000-an itu rewardnya aja dari beberapa akun. Ya artinya apa yang reward yang sudah ada di dalam termasuk airdropnya itu bisa digunakan atau ada semacam akun biasa dengan yang reward banyak ada persamaan atau gimana? Itu yang saya ingin tanyakan juga mungkin teman-teman ya. Jadi kepastiannya apa harus bermodal CTCP dari luar atau yang udah ada di dalam itu. Yang ketiga untuk permasalahan gas fee dan harga ya, mungkin tadi udah ditanyakan juga sama teman-teman ya. Jadi ketika ini harga udah sekarang posisi di 1,1, artinya dengan gas fee yang sekitar 15.000 sampai hampir $1, 15 ribuan lah kita taruh. Nah itu kalau udah mendekati itu kan artinya pola kedua ini ya remis lah istilahnya, nggak ada untung ya. Artinya itu harus diberikan solusinya juga seperti apa, entah itu melalui CTCP-nya ditambah 1, sekian ya untuk menyeimbangkan harga. Ini karena pasti akan terjadi ke depan, artinya kita harus ada solusi gimana baiknya ke depannya, dan atau gas fee-nya aja dikurangi. Itu sih kalau permintaan kita sih dikurangi ya untuk biar menyeimbangkan harga. Ini kalau kita turun terus nggak tertutup kemungkinan teman-teman masuk yang pola klaim 2 cuman capek doang gitu. Ya kan? Nggak ada hasil yang didapatkan seperti itu. Artinya kita semua pasti di sini kan ingin mendapat keuntungan, ya kan? Berapa besar nominalnya itu akan ya, kalau nominal cuma 100-200 perak ya kasihan juga ya yang pas-pasan akunnya gitu kan. Nah itu harus dipikirkan juga ya Bu Eli ya, untuk masukan untuk developernya. Artinya kan kita sama-sama nih ya kan, semua mau itu leader, member pasti kan mengklaim itu ada tujuannya gitu loh. Kalau tujuannya itu ya capek doang, buat apa kan, seperti itu. Itu aja sih.
sampean dari tim saya, grup dan teman-teman yang lain mungkin. Itu aja Bu Eli ya. Salam buat Baik. Bang Hendrik, Bapak Mardi dan yang lainnya. Oke, terima kasih. Oke. Ya, sama-sama Pak Sandy. Oke, saya jawab yang pertama. Untuk masalah jadwal untuk opsi kedua, sementara seperti itu, dan itu pun sebenarnya bukan dari developer, bukan dari Pak Henry, bukan dari Pak Mardi ya, tapi itu adalah hasil dari analisa dari member pada beberapa hari yang lalu, di mana beliau sudah menganalisa, mencatat semua, dan proses untuk pembukaan dari kuota itu di jam-jam tersebut, Pak. Nah, apakah nanti akan berubah? Kita belum tahu, Pak. Jadi, nah inilah fungsinya dari adanya Zoom setiap hari, sehingga informasi-informasi dari orang-orang yang luar biasa yang bisa menganalisa, bisa menghitung, nah ini kita dapatkan dari Zoom ya. Kemudian yang kedua untuk opsi yang ketiga ya, opsi ketiga ini yang saya dapatkan informasi dari Pak Hendrik ya, bahwa di opsi ketiga ini akan menggunakan CTC Plus yang ada di akun kita masing-masing ya, dan tidak menggunakan CTC Plus yang dibeli di token pocket Pak. Jadi kita menggunakan CTC Plus kita yang ada ya. Apakah nanti sudah termasuk dengan reward-rewardnya, ini yang belum tahu mekanismenya, tapi yang pasti bocorannya untuk di opsi keempat nanti untuk perhitungan reward itu akan dibagikan di situ Pak. Apakah nanti yang 3 juga mengikuti ataukah hanya nanti di 4 aja, ini belum kita dapatkan mekanismenya. Jadi kita masih menunggu poin untuk opsi ketiga dan keempat. Nah ini nanti untuk para leader lah istilahnya ya, dan buat member-member yang mau mining. Jadi menggunakan CTC Plus yang ada di dalam akun. Oke, yang ketiga masalah gas fee. Gas fee untuk remote itu sudah saya naikkan juga ke para leader di atas ya. Mengingat harga dari CTC Plus itu juga sendiri sudah mungkin menurun dan tidak menutup kemungkinan perbandingannya nanti akhirnya kita dapatnya juga hanya sekian ratus rupiah, karena proses dari remove, swap, kirim ke exchange lokal, belum nanti kita mau tarik ke rekening ada gas fee lagi, paling hanya sekian sedikit aja yang akan kita terima. Nah ini sudah saya sampaikan juga untuk developer mempertimbangkan masalah gas fee tersebut Pak. Jadi semua sudah saya buat laporannya ya. Terus begitu ya Pak Sandy. Oke, terima kasih Bu. Satu lagi untuk yang pola 1, kalau bisa itu jadwalnya itu diberi ketetapan lah atau gimana, karena ini aduan dari teman-teman juga, artinya saya sampaikan aspirasi mereka, ini unstack ini emang agak susah gitu. Jadi jam-jamnya tuh yang sudah 2 hari kan artinya ada mundur gitu. Nah, kompensasi atau dispensasi seperti apa yang developer berikan? Artinya dikasih ketetapan untuk jadwalnya lah, misalnya jam 7 deh, jam 8 malam kek. Nah itu kalau bisa sih seperti itu, karena itu kan teman-teman juga sudah memakai gas fee, apalagi yang lumayan besar, artinya ya hak mereka juga untuk dapat ya. Kalau terjadi kemunduran ya kasihan juga, mundur lagi waktunya gitu. Itu aja ya Mbak Bu Eli ya. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Oke, ini saya sambil mencatat ya. Berarti ada tambahannya kompensasinya ya. Sebentar, sebelum saya lupa. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Sandy ya. Oke, kita lanjut ke Pak Siswo Hartoyo. Ya, terima kasih Bu Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal Bu Eli dari Kota Blitar. Salam kenal juga Pak. Ya, saya sering mengikuti Zoom, banyak mendengarkan dan mengikuti perkembangan yang ada. Terima kasih kepada senior-senior leader yang ada yang sudah menyampaikan aspirasinya. Dan di sini pertanyaan saya, waktu staking fleksibel itu hasilnya kan 2, CTC sama CTCP. Ya, itu saya sudah sempat klaim untuk nanti biaya gas fee gitu, dapat 14 CTCP waktu itu.
Nah, CTC-nya belum saya tarik kemarin itu, terus kena maintenance itu, kena upgrade itu. Dengan mengikuti Zoom itu disampaikan oleh Bu Eli supaya tidak unstake. Nah, hari ini tadi saya buka, saya staking $169. Ya, waktu itu senilai 240 ya, CTCP. Oke. Nah, hari ini tadi saya buka, ternyata oleh developer juga dibayar. Ini muncul $11 begitu Bu Eli. Tapi hasilnya si Aster Fee. Nah, ini saya tanyakan, Aster Fee sama di token wallet itu kan hanya Aster. Apakah itu satu jaringan nanti nariknya ke token pocket atau ke yang lain? Itu aja Bu Eli. Terima kasih. Oke, baik. Untuk Aster CTC memang diganti jadi Aster ya Pak, Aster Fee. Untuk jaringannya dia tetap pakai masih sama dengan BEP20. Tapi nanti untuk prosesnya nanti akan diinformasikan ya Pak ya. Dimana kalau untuk mengklaim bonus tadi, profit tadi itu ada nominal minimnya. Nah, ini belum keluar Pak untuk persyaratannya Pak. Oh iya, baik Bu Eli, terima Iya, kasih. tapi itu nanti semua bisa di remove Pak, nanti bisa diklaim, nanti bisa diuangkan Pak. Tapi untuk menu-menu penghubungnya ini lagi on proses ya Pak ya. Iya, terima kasih Bu Eli. Ya, sama-sama Pak. Oke, lanjut ke Pak Udam, boleh dibuka mic-nya? Pak Udam. Pak Udam, halo. Oke, kita lanjut dulu ke Pak Dani. Boleh dibuka mic-nya Pak Dani? Ya, terima kasih Bu Eli. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya nih sedikit pengen sharing juga, pengen menyampaikan aspirasi dari komunitas juga Bu Eli. Boleh. Ya. Yang pertama gini Bu Eli, yang tanpa kita sadari kan CTCP udah berapa bulan nih Bu Eli? CTCP 3 bulan, mau 4 bulan ya Pak? Ya 4 bulan. Intinya tanpa terasa ya semua proses sudah kita lalui, teman-teman komunitas ya dari petik apapun, memiliki banyak akun ya tentunya walaupun butuh gatpi, ketika banyak akunnya ya jadinya gatpinya banyak lah, ada yang habis 10 juta, ada yang habis 5 juta. Nah, Iya Pak. iya. Akhirnya tanpa kita sadari begitu sudah mendekati pendistribusian maupun cairan, ada lagi pola-pola yang perlu kita kerjakan, di mana mengeluarkan modal lagi. Kita kan gitu Bu ya. Nah, betul Pak. setelah kita turutin pola-polanya, ada yang bervariasi, modal besar, modal kecil, ada yang gagal, ada yang lolos. Nah, artinya kita ikutin lah intinya, karena memang teman-teman juga pengen ada hasil dari bisnis ini kan. Betul. Tapi ya tadi perjalanannya dari awal sampai akhir ini ya, yang kita rasakan akhirnya semakin tipis kepercayaannya Bu, karena ya tadi banyakan belum ada hasil, bahkan banyaknya boncos gitu Bu. Iya benar Pak, saya maklumi kok, saya paham itu Pak. Iya, banyaknya boncos dalam arti gini, ketika sukses di pola 1 pun ya ketika ganti besar belum balik modal, terkendala lagi kan. Artinya apa? Semakin ke sana walaupun kita ikutin polanya, perusahaan ataupun debt itu tidak memberikan kepercayaan kepada komunitas. Padahal yang namanya komunitas itu kan udah luas, banyak. Ketika mereka percaya, ya perusahaan akan cepat maju. Market akan cepat ramai. Tapi seolah-olah hanya kayak apa gitu. Tapi kayak semacam bisnis BO. Saya pikir-pikir ini jadinya Bu. Iya, jadi gini Pak ya, sebelum Bapak lanjutin ya. Jadi developer ini belajar dari pengalaman ya Pak. Kan banyak sekali itu airdrop yang keluar pada saat nanti dia sudah listing. Siapa yang cepat jual, dialah yang dapat hasilnya. Yang terakhir akhirnya zong. Nah,
Dan kemudian akhirnya apa? Koin yang diciptakan hanya sebatas airdrop listing selesai, airdrop listing selesai. Nah, di sini developernya pengen untuk CTC Plus ini kedepannya juga dalam jangka panjang dengan adanya utility. Nanti ada beberapa project yang menggunakan CTC Plus sebagai produknya. Nah, ini makanya dibuat agak berbeda, Pak. Mungkin kita melihatnya lebih asing ya, tapi ini sebenarnya ya, kalau saya dapat informasi ya, dia ingin ini jangka panjang dan holdernya itu juga terlihat peningkatannya juga secara natural, Pak, untuk kenaikannya dan penurunannya, sehingga algoritmanya ini akan terbaca dan nanti ke depannya tidak menutup kemungkinan dengan jumlah holder yang kita besar, dengan transaksi, dengan kekuatan yang tidak cepat berakhir, ini akan menarik perhatian oleh para pemilik dari exchange seperti Indodax, Binance dan segala macam, yang dengan mudahnya mereka akan melistingkan CTC Plus ini di dalam exchange-nya mereka, Pak. Itu tujuannya sebenarnya, Pak. Tapi menurut kita ini adalah hal-hal yang maksudnya tidak masuk akal. Tapi kembali lagi nggak apa-apa ya, namanya kita kesal ya, bukan Bapak aja. Saya juga sebenarnya juga shock, Pak. Kecewa benar, Pak. Karena saya juga kerja tanpa mengenal waktu ya, membina, membimbing, bagi layar ya setiap hari. Yang saya hasilkan walaupun dalam jumlah koinnya jutaan koin, tapi kan hanya kelihatan aja di dalam akun, tapi belum bisa kita nikmati. Tapi ya kembali lagi, Pak ya, semua kekecewaan kita untuk kesalahan, emosi dan segala macam, dan begitu baik itu saran semua saya rangkum ya setiap hari untuk Zoom-nya ini kita sampaikan kepada leader-leader kita di atas dan akan disampaikan ke developer. Semoga nanti di opsi berikutnya seperti opsi ketiga, opsi keempat dan selanjutnya ini lebih mudah, Pak ya. Jadi ya yang penting ini aja sih, yang pola 1 kan sebenarnya kan udah berjalan tuh teman-teman. Kan udah berjalan, udah agak nyaman lah. Walaupun kemarin betul juga cuma 2% kan. Nah, ketika teman-teman sudah pada berani main di pola 1 sampai ada yang minjem, ada yang utang kan, ikutin asal pengen ngerasain sukses gitu. Nah, ketika rata-rata mereka dalam step ada bermasalah, belum balik yang jadi anti pola 1. Nah, ini kan jadi kecewa lagi nih, ngerem lagi nih, gak pada berani lagi nih. Iya, Pak, benar-benar itu saya rasakan juga, Pak. Kesel ya, Pak ya, kita udah asik-asik kue basi aja yang keluar ya. Developer kan mau gitu, ini polanya mau diikutin. Padahal nggak apa itu, Bu, nggak jebol loh, Bu. 2% dikeluarin, masuk gaji besar. Paling kalaupun juga 50 hari itu dapat berapa? 50 CTCP. Nanti gede itu paling berapa? Nah, itu sebenarnya betul, Pak. Kalau akan kamu ini. Ya, betul, Pak. Melakukan ya, coba diberi kenyamanan, komunitas kepercayaan yang lebih. Justru kan ketika komunitas diberi kepercayaan, diberi kenyamanan, akan semakin lebih percaya dan akan lebih mempromosikan, lebih memaksimalkan. Itu aja dulu. Oke, siap Pak Dani. Untuk masalah Anstek memang sudah saya buat catatan ya. Cuma kapan hari itu saya pernah komunikasi ya sama Pak Hendrik ya. Mungkin karena terlalu banyak ya sistem yang akan masuk untuk menjaganya bug juga. Jadi memang dia diatur. Nah, pengaturan ini menurut saya ya bukan dari member aja, dari saya pribadi saya sudah menyampaikan ini tidak adil karena kita sudah mengikuti apa kemauan sistem, tapi kami juga minta haknya untuk mendapatkan Anstek itu setiap hari sesuai dengan jam yang sudah berjalan. Nah, ini sudah saya buat lagi catatan, nanti kita follow up kembali ya Pak ya. Ya, oke, makasih itu aja lah Ibu Eli, sedikit sharingnya. Baik. Ke depannya lebih maksimal dan lebih baik lah.
Terima kasih. Amin Pak Dani, sama-sama Pak. Jadi gini ya Pak, Bapak Ibu semuanya ya, mungkin Pak Henry, saya, Kak Santos, Pak Mardi tidak terlalu menanggapi di dalam grup ya untuk keluhan-keluhan, karena kalau kita menjawab juga nanti juga jadinya salah persepsi, karena yang namanya tulisan sama penyampaian itu kan kadang berbeda makna. Jadi makanya kita buat Zoom seperti ini, yaitu tadi segala macam unek-unek silakan disampaikan, nanti kita akan ajukan. Jadi bukan